Bab 366, Konspirasi terungkap. Red Butterfly batuk darah, jiwa asalnya rusak, tetapi kebencian di matanya tergantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun pertempuran antar domain tampak tenang, itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan Red Butterfly mendarat, jiwa asalnya rusak. Jika bukan karena fakta bahwa domain hidup dan matinya telah berevolusi saat ia mencapai tahap tengah pembentukan jiwa, jiwa asalnya akan hancur. Bahkan sekarang, domain hidup dan matinya hanya sedikit lebih kuat daripada domain Red Butterfly. Ini karena, seperti yang dikatakan Red Butterfly, siklus reinkarnasi surgawi pada awalnya kejam. Namun, ada garis yang sangat tipis antara kejam dan tanpa emosi. Karena perbedaan ini, Wang Lin nyaris menang. Sebenarnya, pertarungan domain antara para kultivator adalah pembuktian jalur dao mereka satu sama lain. Aku mengerti, mata Red Butterfly memancarkan cahaya misterius saat dia menatap Wang Lin. Semua kebenciannya menghilang. Dia kembali ke tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi seperti saat pertama kali bertemu Wang Lin. Hati Wang Lin hancur. Red Butterfly memang jenius karena bisa mendapatkan sesuatu dari pertempuran domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau Wang Lin tidak akan pernah merasakan kedamaian di masa depan. Wang Lin bergerak. Dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas larangan terbang keluar dan membentuk tombak hitam. Saat lebih banyak gas pembatas memasuki tombak, terdengar suara gas itu mengembang. Tombak itu membesar dan memperoleh aura yang lebih kuat. Semua gas pembatas telah terkumpul di tombak. Ini adalah kekuatan puncak bendera pembatas setelah mencapai tahap penyelesaian pertamanya. Wang Lin dengan cepat menyerbu ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia mengayunkan pedang surgawi ke bawah. Ledakan! Raksasa es itu merong dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun, tombak itu lebih panjang. Jadi ia menerjang ke arah kupu-kupu merah di dahi raksasa es itu. Tangan raksasa es itu meraih tombak itu. Akan tetapi, energi pedang berada tepat di belakang tombak tersebut sehingga mendarat tanpa perlawanan apapun. Wah, raksasa itu menjerit kesakitan dan tangan kirinya menghantam ke bawah saat gas pembatas memasuki tubuhnya. Namun, tombak itu tidak mengenai Red Butterfly tetapi menusuk leher raksasa itu. Ledakan! Mata raksasa itu meredup dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Kupu-kupu merah menarik napas dalam-dalam dan menunjuk alisnya. Kemudian dia keluar dari raksasa es dan melayang di udara. Tubuhnya saat ini sangat lemah, harta karun hidupnya telah habis, avatar domainnya hancur, jiwa asalnya terluka parah, dan raksasa es itu hancur. Saat ini dia sama, lemahnya seperti saat dia kembali ke alam surgawi. Namun, dia tampaknya memiliki perasaan pencerahan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia merasa bahwa begitu dia memahami perasaan ini, maka membunuh Cheng Ni ini akan semudah melambaikan tangannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada raksasa itu saat ia jatuh dan akhirnya runtuh. Semua es mencair, memperlihatkan cambuk putih bersih. Red Butterfly melambaikan tangannya dan Soul Lashu terbang ke arahnya. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya berhasil? Ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Tombak itu dengan cepat berubah menjadi cambuk hitam dan melilit cambuk jiwa. Ekspresi Red Butterfly berubah dan dia berteriak, "Beraninya kau? Kenapa aku tidak berani?" Wang Lin tertawa sambil menarik cambuk jiwa ke arahnya. Dia mengayunkan pedang surgawi ke arah kupu-kupu merah untuk mencegahnya bertarung dengannya. Wajah Red Butterfly tampak muram. Setelah merenung sejenak, dia melepaskan diri untuk menghindari aura pedang dan mencibir Wang Lin. Cheng Niu, cambuk jiwa ini disegel oleh sekte giok surgawi. Bahkan jika kamu mencurinya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Selagi dia berbicara, garis hitam di dahi Red Butterfly perlahan memudar hingga menghilang tanpa jejak. Avatar domainnya hancur selama pertempuran domain, jati metodenya untuk mencapai transformasi jiwa dengan relatif mudah pun hilang. Namun pencerahan yang diperolehnya membuatnya yakin bahwa ia akan mampu menembus tahap transformasi jiwa sendiri dalam beberapa dekade.
Ia menarik napas dalam-dalam dan 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ketika cahaya itu menghilang, muncullah 4 sosok. Semangat logam, semangat kayu, semangat air, semangat api. Selain roh bumi, roh unsur lainnya pun muncul. Ini adalah harta karun terbesar Red Butterfly. Ini adalah akarnya dan asal bakatnya. Wang Lin mengamati Soul Ashes dengan indera ketuhanannya. Apa yang dilihatnya membuat hatinya hancur. Ada segel yang kuat pada Soul Ashes, jeti indera ketuhanannya tidak bisa menembusnya sama sekali. Wang Lin mendengus. Dia memasukkan Soul Layer ke dalam tas penyimpanannya dan kemudian menatap keempat roh unsur itu. Dalam pertempuran hari ini, Wang Lin telah terluka parah. Selain berbagai luka di tubuhnya, jiwa asalnya juga telah rusak. Ini bisa dikatakan sebagai pertarungan yang sangat sengit. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berpikir, 4 roh, manik penentang surgaku akan menggunakan ini untuk mencapai penyelesaian hari ini. Saat kupu-kupu merah menatap Wang Lin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 roh, formasi pembunuh. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak berminat untuk bertarung lagi dan siap meninggalkan tempat ini. Wang Lin hendak mengejar ketika keempat roh itu tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Ia mengibaskan bendera larangan di tangannya dan tombak itu kembali terbentuk. Ia menusukkan tombak itu ke arah roh di depan. Roh itu meningkatkan kecepatannya dan bertabrakan dengan tombak itu. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dengan tangan kanannya. Tetapi roh kayu menghalanginya saat roh air dan logam mendekatinya. Wang Lin mendengus. Dulu, sebelum mencapai tahap pembentukan jiwa, ia harus berusaha keras untuk menang melawan satu roh. Namun, sekarang ia berada di tengah tahap pembentukan jiwa dan telah merencanakan cara mencuri roh-roh unsur ini dari kupu-kupu merah. Pada saat ini, matanya tenang, dia menepuk tas penyimpanannya dan 9 ukiran muncul. Ke-9 ukiran kayu ini semuanya mengandung domain waktu. Selain 2 di antaranya, 7 ukiran lainnya terbuat dari kayu pohon reinkarnasi. Bahan ini membuatnya jauh lebih mudah untuk mengaktifkan domain waktu dan jauh lebih kuat. Wang Lin berkata dengan lembut, "Waktu." Gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan keempat roh unsur itu berhenti sejenak. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia segera meraih roh logam dan dengan satu langkah menekan roh kayu. Setelah itu, dia mengabaikan 2 roh yang tersisa dan mengejar kupu-kupu merah. Red Butterfly berada lebih dari 1000 kaki jauhnya saat wajahnya berubah pucat. Dia tidak menyangka bahwa Cheng Miu masih memiliki harta karun yang kuat setelah pertempuran ini. Dia merasa sangat getir di hatinya, tidak peduli apapun. Dia harus membunuh orang ini hari ini. Hanya dengan menggunakan semua harta karunnya dan menggunakan fakta bahwa dia memiliki sedikit lebih banyak energi spiritual daripadanya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, "Roh logam, meledaklah." Roh logam yang dipegang Wang Lin tiba-tiba bergetar dan mulai melepaskan aura yang merusak. Wang Lin melepaskan roh logam itu dan berteleportasi. Roh kayu itu masih berada di tangan Wang Lin. Wah! Semangatnya meledak, meskipun Wang Lin berteleportasi. Dia masih terkena dampaknya. Dia batuk seteguk darah dan langsung melemah. Kultivasinya menjadi tidak stabil setelah semua cedera ini, sehingga turun ke tahap awal pembentukan jiwa. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengeluarkan pil dari tasnya dan menelannya. Matanya berbinar saat ia berteleportasi ke Red Butterfly. Ia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, "Red Butterfly, terimalah kematianmu." Mata kupu-kupu merah berbinar dan dia berkata, 3 roh, meledak. 3 roh yang tersisa bergetar dan 3 aura penghancur yang kuat mulai menyebar. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Mata Red Butterfly tampak dingin, tidak ada warna di matanya saat dia berkata, "Jika kau membunuhku, kita berdua akan mati bersama." Tatapan mata Wang Lin menjadi semakin dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, kepanikan muncul di wajah Red Butterfly. Mata Red Butterfly tampak dingin, tidak ada warna di matanya saat dia berkata, "Jika kau membunuhku, kita berdua akan mati bersama."
Tatapan mata Wang Lin menjadi semakin dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, kepanikan muncul di wajah Red Butterfly. Namun tepat pada saat itu, sebuah kekuatan lembut turun dari langit dan mengelilingi ketiga roh tersebut. Kekuatan penghancur itu lenyap dan roh-roh tersebut terselamatkan. Seseorang diam-diam muncul di hadapan kupu-kupu merah. Orang ini adalah Gong Sun Po milik Suzaku. Dia melambaikan tangan kanannya dengan santai dan Wang Lin terlempar mundur sejauh 100 kaki. Wang Lin menatap tajam ke arah Gong Sun Po dan merenung dalam diam. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawannya, dan jangan lupa bahwa dia terluka parah. Cheng Niu, kau menang. Pergilah ke Gunung Suzaku untuk menerima pesananmu dan seseorang akan mengatur semuanya untukmu. Setelah itu, kau akan menjadi murid Suzaku yang diundang dari luar. Sebagai salah satu murid ini, Suzaku dapat mengabulkan satu permintaanmu. Setelah kau memutuskan apa yang kau inginkan, kau dapat datang ke Gunung Suzaku untuk menyatakan keinginanmu. Gong Sun Po mengambil 3 roh itu dan menaruhnya kembali ke dalam kupu-kupu merah. Namun, saat roh kayu itu terbang, Wang Lin menggertakkan giginya, mengayunkan pedang surgawi, dan memotongnya menjadi 2. Dia dengan cepat membentuk setengah dari roh kayu itu menjadi kristal dan menaruhnya di dalam tas penyimpanannya. Setelah dia melakukan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Gong Sun Po. "Hampe, berani sekali kau melihat kenyataan bahwa kau menang. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini, tetapi keinginanmu dibatalkan." Gong Sun Po menatap Wang Lin dengan dingin. Kemudian dia menunjuk ke langit dan roh yang telah meledak itu pun terbentuk kembali. Orang tua itu pun memasukkannya kembali ke dalam kupu-kupu merah. Wajah Red Butterfly kembali pucat dan dia berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tetua." Tatapan Gong Sun Po ke arah kupu-kupu merah tidak ramah. Dia memulurkan tangan kanannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Serahkan cambuk jiwa." Wang Lin menatap Gong Sun Po dan merenung sejenak. Melihat Gong Sun Po mulai tidak sabar, dia diam-diam menghela napas. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Dia mengeluarkan cambuk jiwa dan menyerahkannya dengan getir. Setelah Gong Sun Po meraih pemotong jiwa, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya pun muncul. "Ayo pergi." Gong Sun Po berjalan melewati pintu. Kupu-kupu merah segera menyusul. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan dingin dan berbisik, "Lain kali kau pasti akan mati." Kupu-kupu merah saat ini tidak tahu bahwa dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk hidup.